Setiap perkataan, perbuatan dan ketetapan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjadi sunnah untuk dicontoh dalam kehidupan jika ingin selamat di dunia dan akhirat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah memberikan nasihat kepada salah seorang sahabatnya untuk mengamalkan nasihat ini dan mengajarkannya kepada orang lain agar selamat di dunia dan akhirat. Nasihat ini juga pada dasarnya diperuntukkan kepada umat-umat sesudahnya yang dapat mengamalkannya. Seorang sahabat Nabi yang diberikan nasihat itu adalah Abu Hurairah radhiyallahu anhu seperti yang terdapat pada hadis riwayat Imam At-Tirmidzi dan dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Terdapat 5 nasihat yang disampaikan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama, menjaga diri dari keharaman. Untuk menjadi orang yang paling taat kepada Allah ternyata bisa dengan cara meninggalkan keharaman. Kenapa bisa demikian? Karena apabila sesuatu yang haram dilakukan maka akan membuat hati seorang hamba dipenuhi dengan titik-titik hitam dan akhirnya berubah menjadi warna hitam dan kelam. Ketika hati sudah hitam dan kelam, maka berat bagi seorang hamba untuk beribadah. Sebaliknya, apabila seorang hamba menjauhi maksiat, maka hatinya akan bersih dan mudah melaksanakan segala perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, ridalah dengan yang telah ditentukan Allah. Disinilah seorang hamba harus selalu bersifat qanaah. Qanaah dalam arti mensyukuri dan menerima apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semakin bersyukur seorang hamba kepada pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka semakin besar cinta Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada dirinya. Yang ketiga, berbuat baiklah kepada tetangga. Setiap muslim hendaknya menyadari bahwa peran tetangga sangat berpengaruh pada kehidupan sosialnya. Seorang muslim yang baik tentunya dia akan disenangi dan diperhatikan oleh tetangga sekitarnya. Sebaliknya, orang yang selalu menyakiti hati tetangganya, maka hidupnya akan selalu penuh dengan kesusahan. Saat menghadapi kesulitan tak ada seorang pun yang membantunya. Yang keempat, cintai saudaramu seperti mencinta diri sendiri. Mencintai orang seperti mencintai diri sendiri butuh usaha yang keras. Apalagi jika orang dicintai di kemudian hari ternyata kerjanya selalu mengunjing. Orang yang biasanya tidak bisa menahan emosi, akan membalas gunjingan tersebut dengan hal yang sama, bahkan bisa jadi lebih parah dari itu. Namun seorang muslim yang baik dan tidak terbawa emosi, justru akan menasihati orang menggunjingnya dengan perkataan yang baik sambil mengajaknya untuk tidak mengucapkan kata-kata yang dapat menyakiti hati orang lain. Kelima, jangan banyak tertawa. Tertawa terbahak-bahak di zaman sekarang dianggap sebagai suatu hal yang biasa. Dengan alasan bahwa tertawa itu sehat. Tertawa memang tidak dilarang, tapi jika sudah berlebihan apalagi sampai menertawakan orang lain, maka hal itulah yang menjadi penyebab matinya hati seseorang. Dan jika hati seseorang sudah mati, maka lisannya akan kering dari berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.